Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pagi harinya, suasana rumah yang biasanya sepi kini ramai sekali. Pagi-pagi Mbak Roh sudah beradu dengan spatula dan wajan, sedangkan Bu Lastri, ia sedang memangku cucunya yang sudah mulai gembul. "Nin, panggil suamimu, sarapan sudah siap," seru Mbak Roh. Kanina yang sedang menatap piring, ia pun melirik pintu kamarnya. Masih tertutup rapat, kenapa suaminya belum bangun juga? "Sebentar ya Mbak, Kanina kesana dulu." "Iya, kalau masih tidur ya jangan dibangunin, mungkin lelah karena bergadang semalaman." Celetukan Mbak Roh membuat pipi Kanina langsung merah. Malu, ia pun tanpa menoleh langsung menuju kamarnya. Sedangkan Mbak Roh, ia terkekeh melihat Kanina yang salah tingkah. "Klek." Kanina pikir belum bangun, ucap Kanina saat melihat suaminya sudah mandi dan memakai baju santai. Gara pun tersenyum ke arahnya, kemudian memijit-mijit lengannya sendiri. "Pas kamu keluar tadi, Mas langsung bangun. Mana altar? Sama ibu. Ayo Mas sarapan." Mereka pun sarapan bersama-sama sambil sesekali bercerita. Banyak hal yang mereka bicarakan, dari hal kecil dan yang paling sepele. Seperti Gara suka makan apa, nanti biar dimasakin kesukaannya. Gara sih oke-oke saja. Baginya makan apa saja tidak masalah. Yang penting teman makannya bukan makanannya. Jadi bukan menu apa, tapi siapa yang menemani saat ia makan. Seperti sekarang, sambal tomat dan telur mata sapi serta tahu tempe saja sudah sangat lezat. Karena apa? Karena makan bersama Kanina. "Nambah Mas?" tanya Kanina. Gara langsung menggeleng. Udah kenyang." Ketika Gara sudah selesai makan, ponselnya berbunyi dari sang mama. "Iya Mah? Masih di rumah, Gar?" "Iya, ini baru selesai sarapan." "Ada apa, Mah? Tumben pagi-pagi telpon." Bu Sadewo nampak ragu mengatakan apa yang ingin ia sampaikan. "Mah, Mama baik-baik saja kan?" "Maaf kalau Mama ganggu, tapi ini mendesak, Mama bingung," ucap Bu Sadewo dengan berbelit-belit, membuat Gara tidak sabaran. "Mama cerita, apa yang terjadi?" "Adikmu semalam gak pulang." Gara terdiam sejenak, kemudian matanya menatap Kanina yang juga memperhatikan dirinya sedari tadi. "Baik, Gara kesana." "Nin, Mas pulang dulu." "Ada masalah, Mas?" Gara menggeleng. "Gak ada, nanti kalau butuh apa-apa hubungi Mas." Kanina mengangguk. Ia tidak bertanya lagi. Mungkin suaminya belum bisa bercerita sebenarnya ada apa. "Bu, Mbak Roh, Gara pamit dulu." "Iya, hati-hati," pesan Bu Lastri ketika melihat Gara akan pergi. Sedangkan Gara, ia menengok altar dulu, mengecupnya lembut, setelah itu menghampiri Kanina. Sambil mengusap lembut kepala Kanina, Gara berbisik, "Di rumah saja ya, jangan kemana-mana." Kanina pun mengangguk dan menurut apa kata suaminya itu, ia juga mengantar Gara sampai depan rumah. "Sudah, masuklah, anginnya kenceng di luar," seru Gara. Padahal nggak ada angin, hanya saja ada duda sebelah yang sedari tadi warawiri jogging di sekitar rumah mereka. Dilihat dari wajahnya, Gara merasa duda sebelah rumahnya itu menaruh hati pada Kanina. Beberapa minggu yang lalu sempat ia pergoki duda tersebut menatap Kanina yang keluar dari mobil. Dikira ia tidak memperhatikan. Di balik kemudi, Gara menatap sebal pada duda tersebut. "Kunci pintunya," ucap Gara sambil membuka kaca mobil. Kanina hanya mengerjap. Pagi-pagi untuk apa rumahnya dikunci? "Tutup pagarnya juga ya, Nin." Gara berhasil membuat Kanina bingung. Apa di komplek perumahan itu sedang ada buronan yang lepas? Mengapa sang suami jadi overprotektif? Iya, Kanina akhirnya hanya mengangguk dengan patuh. Gara pun mulai menambah kecepatan. Ia segera menuju ke rumah besar, di mana sang mama sedang panik menanti kabar gendis yang tak pulang dari semalam. Kediaman keluarga Kusuma. Tap, tap, tap.
Gara melangkah dengan cepat. Derap langkahnya terdengar terburu-buru. Mama, Gar. Mobil Gendis ada di depan, lalu siapa yang bawa? Baru pulang, anak itu baru pulang beberapa menit yang lalu. Gara mengusap wajahnya, kemudian berjalan menuju kamar Gendis. Dis. Dipanggil berkali-kali sama kakaknya, Gendis hanya diam, cemberut dan malah menarik kain selimut, membuat sekujur tubuhnya tak nampak. Dis, jangan aneh-aneh, semalam kamu tidur di mana? Serak, Gara menyibak kain selimut yang menutupi tubuh Gendis. Gendis pulang atau tidak, apa peduli Mas Gara, kan sekarang udah ada Kanina. Dia sekarang kakak iparmu, panggil yang sopan. Ya ampun, harus sopan sama dia. Mas nggak ingat gadis seperti apa dirinya dulu, sampai keluarga ini harus menampungnya. Perlu Mas tahu, yang nggak setuju Mas nikah sama dia itu nggak cuma Gendis, Papa juga nggak menerima. Gara menghela nafas panjang, kemudian memegang pundak Gendis. Gendis, Kanina sekarang istri Mas Gara. Lalu Gendis harus bersimpuh di kakinya. Gendis, maaf Mas, Gendis nggak bisa pura-pura suka kalau Gendis tidak menyukainya. Ya ampun, kamu ini kenapa? Gendis hanya tidak menyukainya. Jawab gadis itu ketus. Kamu kan gak pernah mengenal dia sebelumnya. Mengapa sangat membenci Kanina? Apa salah Kanina selama ini sama Gendis? Salahnya satu, dia ngerebut perhatian Mas Gara dari Gendis. Cetus Gendis dengan menggebu. Dis, kamu tetap adik kesayangan Mas. Kenapa kamu pikir Kanina merebut Mas dari kamu? Mas akhir-akhir ini memang sibuk ngurusin proyek. Makanya jarang tengokin ke Jogja. Bukan karena Mas terlalu sibuk dengan Kanina. Gara mencoba membela diri. Tapi Mas Gara juga jarang telepon Gendis. Itu karena Mas banyak kerjaan. Bahkan Kanina juga jarang Mas hubungi. Benarkah? Mata gadis itu mulai berbinar-binar. Gara pun mengangguk. Baginya sangat mudah membujuk adiknya itu. Sebenarnya lebih tua daripada Kanina, tapi sikapnya bagai bumi dan langit, berbanding terbalik dengan istrinya yang lebih dewasa, mampu mengendalikan diri serta kontrol emosi. Minggu depan Gendis kan wisuda, Gendis mau Mas Gara datang. Gaya bicara seperti biasanya. Super manja pada kakak laki-lakinya itu. Iya, Mas pasti datang. Jangan khawatir, Mas akan membawa Kanina juga. Seketika wajah Gendis langsung masam. Mas lebih sayang mana, Gendis apa Kanina? Gara sempat tertegun. Sejenak kemudian meraih tubuh Gendis. Dipeluknya adik semata wayangnya itu. Sambil mengusapnya lembut, Gara berbisik. Yang jelas, kalian semua kesayangan Mas. Gendis merasa sebal. Jawaban model apa itu? Sangat ambigu. Artinya ia belum mendapat jawaban yang pasti. Tapi karena Gara memeluk dan membelainya dengan hangat, ia akan melupakan kekesalannya. Yang penting sekarang Gara memperlakukan dirinya dengan lembut. Klek. Pintu kamar bernuansa feminin tersebut pun terbuka. Busadewo masuk membawa makanan untuk Gendis. Ayo makan Dis, kamu juga makan ya Gara, Mama ambilin. Enggak mah, sudah makan di rumah. Oh, lalu bagaimana Altar? Nggak rewel kah? Gara menggeleng sembari mengamati Gendis yang makan dengan malas-malasan. Makan yang bener Dis. Gadis itu hanya melirik ke arah sang kakak dan memasukkan sendok ke dalam mulutnya dengan terpaksa. Busadewo yang melihat hal itu hanya bisa menghela nafas panjang. Selesai sarapan, Gendis langsung disuruh mandi oleh sang mama, dan selagi gadis tersebut membersihkan diri, Busadewo menarik tangan Gara. Keduanya berbicara dengan serius. Mereka memilih berbicara di kamar Gara sendiri. Dia sudah tahu. Gara mengernyitkan dahi. Apanya yang sudah tahu? Pikir Gara. Maksud mama bagaimana? Gendis tahu dia bukan anak kandung mama. Kok bisa? Mama kasih tahu dia. Bukan, itu makanya kemarin dia kabur. Ceritanya panjang. Mama kasih tahu Gara intinya saja. Bagaimana dia tahu?
Ini salah Mama, harusnya Mama hati-hati menyimpan berkas. Gendis tidak sengaja tahu saat dia ke kamar Mama yang sedang merapikan beberapa surat, dan tidak sengaja dia melihat apa yang tidak seharusnya ia lihat. Dia marah, kemudian menuduh kami jahat. Mama mencoba tenangin, tapi malah Gendis pergi dan gak pulang. Bu Sadewo terlihat gelisah, tapi ia yakin semua ini lama-lama pasti terbongkar. Hanya saja ia khawatir. Gendis yang terbiasa ia manja menjadi menjauh. Tapi syukurlah pagi tadi gadis itu pulang sendiri. Hanya saja tidak seperti biasanya. Terasa dingin pada mama angkatnya itu. Gendis malah hanya merajuk pada sang kakak. Mama tidak usah mengkhawatirkan apapun. Lambat laun Gendis pasti bisa menerimanya. Dia hanya butuh waktu. Kabar ini pasti membuatnya syok, Ma. Kamu benar, Gara. Mama sampai takut dia gak pulang lagi. Udah, Mama jangan mikir aneh-aneh. Pelan-pelan pasti Gendis paham dan tidak marah lagi pada semuanya. Di luar pintu kamar sang kakak yang tidak jauh dari kamarnya, Gendis mencuri dengar dengan tatapan penuh benci, marah dan kecewa. Ia pun kembali ke kamarnya.